Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pelajaran kimia bersama dengan Bu Ambar. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar kimia ya. Pada kesempatan kali ini Bu Ambar akan membahas materi tentang sistem periodik unsur. Ini saya menunjukkan contoh sistem periodik unsur yang nantinya akan kita gunakan untuk pelajaran hari ini. Oke, sistem periodik unsur yang kita akan gunakan untuk belajar hari ini merupakan sistem periodik modern. Hal ini dimulai pada tahun 1914 oleh Henry G.C. Moseley, ahli kimia dari Inggris, yang menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik ini disusun sesuai dengan kenaikan nomor atomnya, di mana sistem periodik ini disebut dengan sistem periodik modern atau disebut juga dengan sistem periodik bentuk panjang. Sistem periodik modern ini disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya, di mana sistem periodik ini dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dari sistem periodik yang telah diberikan atau yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Mendeleev. Sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang terdiri atas lajur vertikal dan lajur horizontal. Jadi ada dua hal nantinya yang akan kita pelajari, yaitu golongan dan periode, di mana golongan dalam sistem periodik ini kita perhatikan seperti ini, yang dapat kalian perhatikan sebagai lajur vertikal, sehingga kalau kita mempelajari dari atas ke bawah seperti ini yang disebut dengan golongan. Untuk memudahkan mengingat, maka kita bisa menggunakan tangan kita. Jadi kalau kita angkat tangan ke atas seperti ini, artinya dari atas ke bawah, maka ini untuk mengingat golongan. Sedangkan pada tabel di mana dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, ini yang disebut dengan lajur horizontal yang disebut periode. Jadi ketika kita gunakan lajur seperti ini, yaitu secara horizontal, maka ini yang disebut dengan periode, yaitu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, seperti itu. Perlu diketahui oleh anak-anak di mana golongan ini disusun menurut kemiripan sifat, sedangkan periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Dalam sistem periodik atau tabel periodik unsur ini terbagi atas 16 golongan yang terbagi menjadi 8 golongan utama atau kita sebut istilahnya dengan golongan A, dan 8 golongan transisi atau golongan peralihan yang disebut dengan golongan B. Secara garis besar, unsur-unsur dalam sistem periodik unsur ditempatkan sesuai golongan dan periodenya seperti pada tabel. Baiklah, seperti itu. Sehingga ketika kita mempelajari unsur-unsur dalam tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur seperti ini, untuk mempelajarinya dengan banyak unsur, kita bisa menggunakan cara yang mudah, yang biasanya kita sebut dengan istilah jembatan keledai. Untuk memudahkan kalian menghafal, kalian dapat menggunakan jembatan keledai seperti berikut ini. Berikut ini adalah teknik menghafal sistem periodik unsur golongan utama atau yang biasa kita sebut dengan golongan A. Teknik menghafal sistem periodik unsur ini disajikan dalam bentuk jembatan keledai. Antara lain, pada golongan 1A dengan anggota unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Oke, lanjut. Pada golongan 2A dengan anggota unsur antara lain berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Pada golongan 3A dengan anggota unsur antara lain boron, aluminium, gallium, indium,
dan talium. Golongan 4A dengan anggota unsur antara lain karbon, silikon, germanium, timah atau stannum, dan timbal atau plumbum. Dilanjutkan golongan 5A dengan anggota unsur antara lain nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Golongan 6A dengan anggota unsur oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Golongan 7A dengan anggota unsur antara lain fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Oke, berikutnya untuk golongan 8A dengan anggota unsur antara lain helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Atau kalian dapat membuat kalimat sendiri untuk memudahkan dalam menghafal. Sistem periodik unsur tidak sesulit seperti yang kalian pikirkan, bukan? Baiklah, untuk belajar hari ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian bisa dengan mudah mempelajarinya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kimia menyenangkan, bukan?